Assalamualaikum, ketemu lagi bareng aku Sisi. Makasih udah klik video ini. Oke, kali ini aku mau membawakan cerita tentang legenda horor kampus yang sudah terkenal. Kayaknya hampir di semua kampus ya, kita tuh sering banget ngedenger ada cerita-cerita horor dan bahkan menjadi urban legend di kampus tersebut. Dan cerita ini akhirnya menyebar sampai ke kampus-kampus yang lain dan daerah-daerah yang lain. Oke, nggak perlu lama-lama, kita mulai cerita horor yang pertama. Kali ini aku akan membawakan cerita dari Twitter Direktur Rasov, di mana dia tidak menyebutkan di mana letak kampusnya, tetapi di sini dia bercerita kejadian horor yang dialami oleh dosennya. Saat itu dosennya itu masuk di lantai 3 di kampus tersebut, dan kelas itu berada di ujung koridor dan dilaksanakannya pada sore hari. Dan ketika itu sang dosen itu tidak curiga, dia tetap masuk ke dalam kampus tersebut, di dalam kelas tersebut mengajar seperti biasa. Tetapi ternyata ketika sampai sana, dia melihat sedikit keanehan ketika masuk ke kelas, di mana dosennya itu melihat para mahasiswa dan mahasiswi yang di sana terlihat pucat dan hanya diam ketika dia mengajar. Tapi dosen itu berpikir mungkin karena sudah sore, jadi dosennya itu tidak terlalu memperhatikan dan dia tetap melaksanakan proses mengajar sampai dengan selesai di waktu pengajarannya selesai. Dan ketika selesai semua, dosen itu keluar seperti biasa. Dan ketika dosen itu sampai di ruangan dosen, para teman-teman yang ada di sana, yang masih ada di sana, sangat kaget dan menanyakan kemana aja dia selama ini. Karena ternyata dosen tersebut telah hilang selama 3 hari. Oke, selanjutnya adalah cerita hantu Fitri di ruangan CLDS Fakultas Hukum Universitas UII Yogyakarta. Salah satu yang cerita di kampus II Menggeledah ini adalah sering adanya hantu perempuan cantik di ruangan CLDS di dalam fakultas hukum tersebut. Tidak diketahui apakah Fitri ini merupakan mahasiswi fakultas hukum atau bukan. Tetapi yang pasti, bila kamu berkuliah menjelang sore, maghrib atau malam, maka kamu pasti dipastikan kamu akan bertemu dengan hantu Fitri yang cantik, tetapi hantu Fitri tidak mempunyai kaki. Cerita selanjutnya adalah cerita horor kampus Maranatha, di mana terkenal dengan hantu kunci jawaban. Kejadian ini sudah sangat melegenda dan sudah menjadi pembicaraan di masing-masing kampus, terutama fakultas kedokteran, di mana kejadian ini dialami oleh seorang mahasiswa yang kebetulan ketinggalan jas labnya dan dia harus kembali untuk mengambil jas labnya tersebut di kampus. Ketika dia menuju kampus dan menuju ke ruangannya, di sana dia melihat ada seorang kakek-kakek yang sedang bersih-bersih. Dia tadinya tidak terlalu memperhatikannya dan mengacuhkannya. Dan ketika itu tiba-tiba dia dipanggil oleh kakek tersebut, dan ternyata kakek tersebut memberikan kunci jawaban yang katanya dia akan bisa mengerjakan semua soal jawaban itu dan hanya diberikan kunci jawaban 1 sampai 49. Keesokan harinya, pada saat dia diberikan kunci jawaban tersebut, mahasiswa tersebut tidak terlalu memperhatikannya atau terlalu memikirkannya. Tetapi keesokan harinya, ketika dia mengerjakan soal tersebut, dia sangat kaget karena ternyata soal yang diberikan dengan kunci jawaban yang diberikan itu benar-benar sama, teman-teman. Jadi dia seperti mengerjakan yang sudah tahu jawabannya. Tetapi ketika dia mengerjakan di soal 50, ternyata soal 50 itu ada wajah sang kakek yang kemarin memberikan kunci jawaban dan pertanyaannya adalah tentang organ manusia. Oke, selanjutnya yang terkenal lagi adalah tentang cerita horor di kampus UGM. Ada seorang mahasiswa abadi yang terkenal dengan nama Yayu, di mana Mbak Yayu ini sering tertangkap CCTV di dalam kampus UGM. Yayu itu adalah seorang mahasiswi angkatan lama, di mana kala itu sedang mengerjakan proses skripsi, tapi skripsinya nggak selesai-selesai dan dia agak menjadi stres, lalu dia mengakhiri hidupnya. Sosok ini tuh seperti mahasiswi pada biasanya, pada umumnya, tidak menunjukkan muka seram atau apapun, tapi dia hanya memakai pakaian-pakaian jadul karena memang sudah tidak zamannya lagi pakaian-pakaian tersebut ada. Dan ketika ada orang pintar yang melihat bahwa Mbak Yayu ini tidak bisa dihilangkan karena Mbak Yayu ini akan selamanya berada di kampus UGM tersebut. Oke, cerita selanjutnya ada di kampus Universitas Malang tentang cerita seorang dosen gaib. Cerita ini mungkin udah sering banget yang kalian dengar ya, dimana pada saat itu penanggung jawab kelas akan mengadakan kelas jam 5.30. Saat itu dosen sudah mulai masuk dan mahasiswa yang datang ya sudah
Karena dosen sudah masuk, otomatis mereka sudah duduk dan mendengarkan dosen itu mengajar. Tetapi ternyata ketua kelas atau penanggung jawab kelas itu mendapatkan chat dari dosen yang asli yang mengatakan bahwa dia berhalangan hadir untuk mengajar di dalam kelas tersebut. Otomatis melihat hal tersebut, penanggung jawab kelas itu kan membalas chat dari dosen tersebut dan mengatakan jangan bercanda karena di kelas ini ada dosennya dan ini chatnya seperti apa. Tadinya ketua kelasnya kan agak tidak percaya gitu kan, tapi akhirnya dosennya yang asli di chat itu bilang agar semua mahasiswa agar keluar satu-satu dan tidak menimbulkan kecurigaan. Akhirnya chat itu diteruskan kepada seluruh di kelas gitu kan, kepada seluruh mahasiswa yang ada di kelas. Akhirnya para mahasiswa itu keluar satu persatu, dan ketika terakhir ketua kelas atau penanggung jawab kelas itu pamit untuk keluar, dosen itu berkata, kamu sudah malang atau kamu sudah tahu? Wow, itu kayaknya udah urban legend banget, pasti banyak banget yang sering dengar cerita ini kan. Oke, ada lagi nih cerita yang di penunggu pintu 6 di Universitas Sumatera Utara. Cerita ini terkenal bagi mahasiswa USU yang menghindari lewat pintu 6 kampus tersebut, di mana cerita yang beredar ada sosok bergaun merah yang seringkali menampakkan di depan pintu tersebut. Seramnya, sosok itu sering duduk di jok motor para mahasiswi atau mahasiswa yang melewati pintu 6 sendirian, baik itu di sore atau di malam hari. Ya mengerikan. Oke, lalu kita kalau membicarakan tentang hantu-hantu kampus kayaknya nggak seru ya kalau nggak membicarakan tentang kampus Universitas Indonesia. Di sini salah satu kampus yang paling banyak ceritanya. Salah satunya adalah Jembatan Taksas atau Teknik Sastra di Universitas Indonesia. Jembatan ini menghubungkan antara Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra yang memang terkenal dengan cerita-cerita horornya. Salah satunya banyak yang dialami oleh mahasiswa yang terpaksa pulang malam dan harus lewat jembatan itu. Dan mahasiswa itu menyeberangi dan menuju ke fakultas itu sekitar jam 11 malam. Kondisinya berada di atas danau dan berkabut. Saat memasuki jembatan itu, dia merasa takut karena ada bayangan di jembatan tersebut. Awalnya dia berpikir hanyalah daun yang tertiup angin, tetapi ketika semakin mendekati, ternyata itu adalah rambut dan kepala yang menggantung di atas tiang jembatan. Cerita selanjutnya masih di sekitar kampus UI, yaitu di stasiun UI. Kejadian ini sangat legend yang mungkin sampai sekarang masih sering diceritakan secara turun-temurun, yaitu pada sekitar tahun 90-an ada seorang mahasiswa yang tertinggal pulang kemalaman dan dia menunggu di stasiun UI. Di sana dia berpikir sudah tidak bisa lagi mendapatkan kereta, tetapi ternyata dia ada kereta yang datang. Saat itu tujuan mahasiswa itu adalah ke stasiun Tebet. Ketika dia memasuki kereta tersebut, yang dilihat penumpangnya itu sudah sangat tua, bajunya lusuh, dan terlihat hanya diam saja gitu kan. Dia tidak permasalahkan hal itu. Dia sudah masuk aja ke dalam kereta, duduk karena dia juga sudah capek. Tetapi pas di sana dia yang sedikit bingung adalah kereta tersebut tidak berhenti sama sekali. Tidak berhenti di setiap stasiun manapun, dan hanya berhenti sampai di tujuan mahasiswa tersebut, yaitu di stasiun Tebet. Dan ketika sudah sampai di stasiun Tebet tersebut, mahasiswa tersebut kan turun. Dan ketika sampai ke stasiun tersebut, ada satpam yang menghampiri dia dan berkata, kenapa berjalan kaki sendirian di sepanjang rel? Dari tadi saya perhatikan. Mahasiswa itu bingung dong, dia merasa dia sedang naik kereta. Nah, yang jadi pertanyaan, dia beneran jalan atau dia naik kereta hantu? Oke, cerita selanjutnya yang menjadi legenda adalah cerita horor hantu lagu Gugur Bunga di bundaran UGM. Mitos atau legenda turun-menurun sudah dipercaya oleh mahasiswa UGM tentang larangan menyanyikan lagu Gugur Bunga. Berdasarkan yang beredar, kita nggak boleh menyanyikan lagu Gugur Bunga ketika berada di area tersebut. Konon ada sosok yang akan menampakkan diri dan mengikuti kita. Bahkan bisa-bisa sampai ada kejadian mengerikan yang akan terjadi. Karena katanya dulu ada seorang mahasiswa UGM yang sedang putus cinta dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di bundaran UGM tersebut. Hantu beringin di kampus Unila. Konon
Kalau kita pernah nongkrong di dekat beringin kampus Unila Lampung, kalau siang hari, ini sangat dijadikan tempat yang sangat cocok untuk bersantai. Kamu dapat ramai mengobrol-ngobrol dengan santai maupun bertugas di sana. Tapi beringin ini sering dikunjungi oleh penampakan dua perempuan kembar. Dan seramnya lagi, kedua penampakan itu memakai gaun hitam. Kehadiran mereka membuat mahasiswa tak ingin berada di kawasan itu sampai senja datang. Oke, kira-kira itu aja cerita kampus horor. Kalian ada cerita horor nggak di kampus kalian, atau kalian tahu yang belum aku sebutin di sini? Kalau ada, jangan lupa ya kirim ke email aku, nanti aku ceritain. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Dah.